Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang muliakan Allah SWT, secara khusus generasi muda sebagai harapan umat dan juga negara. Begitu banyak di hari-hari ini generasi muda kita dihadapkan kepada berbagai tantangan-tantangan yang akan mengancam masa depan bangsa kita ini. Maka dalam pertemuan singkat ini kita akan bicarakan sedikit bagaimana generasi muda menjaga dirinya dari berbagai tantangan-tantangan itu, ada baik yang berupa rayuan dan godaan, umbaran syahwat, ataupun sebaliknya adalah rayuan-rayuan yang berbau syubhat, yaitu kepenyimpangan dalam pemahaman agama. Di dalam menghadapi gelombang hidup kita mesti memiliki pedoman, maka pedoman yang paling sempurna bagi generasi muda adalah melihat bagaimana orang-orang yang telah berhasil sebelum mereka mempertahankan iman dan akidahnya. Maka oleh sebab itu nasihat pertama kepada generasi muda adalah carilah qudwah, contohlah tauladan yang baik yang telah berhasil menjadi qudwah bagi umat ini dan juga bagi bangsa dan negara kita. Banyak sekali baik secara umat, ya, generasi-generasi yang gemilang telah menciptakan keberhasilan di tengah umat seperti Khalid bin Walid, keberaniannya, dan juga Tolha dan selama banyak sekali sahabat-sahabat kita yang patut kita contoh. Hindari dah dari keterlibatan atau kesukaan kepada kekaguman kepada orang-orang yang hebat dalam main bola, hebat di dalam bidang-bidang olahraga, hebat dalam ilmu-ilmu dunia. Tapi hendaklah Anda melihat kepada perjuangan-perjuangan, keberanian-keberanian pada pendahulu-pendahulu Islam yang telah berhasil membangkitkan semangatnya umatnya, membangkitkan kejayaan kepada umatnya, memberikan keberuntungan kepada umatnya. Inilah harus Anda contoh di dalam kehidupan Anda. Maka oleh sebab itu kami sangat menasihatkan kepada generasi muda kita agar sering membaca sejarah-sejarah daripada generasi terdahulu daripada umat ini, ataupun dari bangsa kita ini. Banyak sekali juga generasi ataupun toladan-toladan yang baik di dalam generasi tua kita yang telah berhasil membangun bangsa ini dengan akhlak yang mulia. Jangan Anda melihat kepada orang yang ada di zaman Anda ketika Anda melihat banyak orang yang tidak peduli dengan ajaran agamanya, ketika Anda melihat banyak orang tidak peduli dengan akhlak yang mulia, tidak peduli dengan tuntunan agama, maka ini adalah akan membuat Anda terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang sangat merugikan Anda dan juga umat Anda dan juga negara Anda. Maka oleh sebab itu Anda adalah harapan bangsa ini. Oleh sebab itu musuh-musuh kita sangat fokus dan sangat memiliki perhatian khusus di dalam merusak generasi muda kita. Ada dua hal yang merusak generasi muda kita yang sangat kita takut adalah bahaya-bahaya dari sisi syahwat. Ya, mereka diajarkan berbagai perkara-perkara negatif dalam sisi syahwat, baik dari syahwat dalam bergaul dengan lawan jenis, ataupun syahwat yang sifatnya berpoya-poya, ya, berhura-hura. Karena banyak kita lihat generasi muda kita betapa mereka membuang waktunya di malam hari dengan memajang-majang sepeda motor yang sejenis atau mobil-mobil yang semodel, ya, atau kongkoi-kongkoi atau duduk-duduk, ya. Dan ini adalah waktu-waktu seperti adalah sangat mudah Anda terpengaruh oleh berbagai hal-hal yang akan merusak iman dan juga akhlak Anda. Maka oleh sebab itu, jika Anda ingin berhasil di dunia dan akhirat, dan itulah harapan kita semua, dan Anda menjadi qudwah bagi orang-orang setelah Anda, janganlah Anda sebagai qudwah dalam keburukan yang akan disebut-sebut bahwa keburukan itu berasal Anda yang pertama atau Anda terlibat ke dalamnya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit bagaimana membentengi diri Anda daripada bahaya-bahaya yang laten, pemikiran-pemikiran radikal ataupun pemikiran-pemikiran yang melampaui batas agama. Karena ini merupakan bahaya yang kadang-kadang ketika Anda terlibat di dalam banyak kemungkaran, saat Anda bertobat, Anda akan dipandu oleh orang-orang yang kadang-kadang Anda salah pilih di dalam mencari teman, sehingga Anda salah di dalam mengaplikasikan, di dalam menyatakan tobat Anda. Oleh sebab itu waspadalah dengan berbagai hal-hal yang akan merusak, ya, akidah Anda, diri Anda, akhlak Anda.
yang akan Anda menyesal di hari tua, apalagi di akhirat kelak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kita ingin memberi tahu kepada generasi muda kita bagaimana menjawab berbagai argumentasi-argumentasi yang kira-kira akan merusak cara keberagaman mereka, akan menjadikan mereka orang-orang yang radikal, ya, orang-orang yang akan melampaui batas dalam menyuarakan kebenaran. Bila Anda diajak untuk belajar agama, pertama yang harus Anda lihat adalah kapasitas atau kemampuan orang yang memberi ilmu agama kepada Anda. Di manakah dia belajar, siapa yang mendidiknya dalam ilmu agama. Karena kita yakini ketika generasi muda kita minim ilmu agama yang didapati dalam segala jenjang pendidikan, baik mulai dari SD, kemudian pendidikan menengah, kemudian menengah atasnya, tingkatan atas, apalagi perguruan tinggi. Mereka kadang-kadang setelah tamat perguruan tinggi merasakan kekosongan di dalam dirinya dan butuh banyak ilmu tentang agama, mulai dari bagi hal-hal yang dia merasakan jauh sekali kurang di dalam memiliki ilmu agama di dalamnya, salat, puasa, ya, akhlak yang baik dan semacam keimanan kepada Allah. Nah, kekosongan ini harus hendaknya isi dengan melalui jalur yang tepat atau sumber yang benar. Kadang-kadang generasi muda karena dia selama ini bergelumur di dalam banyak hal yang dia lakukan, kemudian menyesali perbuatan itu. Kadang-kadang ketika dia saat menghendak mencari kebenaran itu, salah arah dan salah di dalam mencari guru. Sehingga tidak sedikit juga generasi muda kita menjadi korban untuk hal-hal yang membawa kepada sifat anarkis ataupun radikal. Maka oleh sebab itu, langkah pertama Anda untuk menjaga diri Anda adalah carilah orang ketika Anda tempat belajar itu, orang-orang yang memang dikenal di mana dia belajar, siapa gurunya, ya, dan terlihat sepak terjangnya yang lurus dalam berdakwah ini. Maka oleh sebab itu, ini yang harus Anda lakukan pertama sekali. Jangan belajar ke sembarang orang. Ya, jangan belajar kepada setiap orang yang mengatakan dirinya sebagai seorang ustadz, seorang da'i. Apalagi ustadz-ustadz yang lahir dari karbitan-karbitan yang tidak jelas dari mana dia belajar ilmu agama. Hanya lahir menjadi ustadz karena menang dalam sebuah perlombaan pidato dan segala macam. Itu bukan seorang ustadz yang layak untuk Anda jadikan sebagai guru agama. Tapi lihatlah orang-orang yang jelas di dalam proses dia menjadi seorang ustadz melalui jalur yang benar, belajar kepada para ulama dan dikenal guru-gurunya. Maka oleh sebab itu para ulama kita ketika berbicara dalam ilmu-ilmu hadis, ilmu menjelaskan betapa pentingnya mengenal siapa guru dari guru kita untuk jelas, ya, bagaimana pemahamannya dia. Ya, maka istilahnya ulama kita ketika menerima riwayat, menerima ilmu, mereka mengatakan sumulana rijalakum. Ya, tunjukkan siapa guru-gurunya, di mana dia belajar. Karena ada kadang-kadang orang yang tidak bisa berbahasa Arab saja, dia sudah mulai berceramah, dia sudah mulai memberikan fatwa-fatwa, memberikan wajangan-wajangan agama, tetapi sangat rancu di dalam memberikan keterangan-keterangan dan memahami ayat-ayat Allah. Jika Anda saat kita ingin menjadi seorang hakim saja, mesti mengetahui berbagai kaidah-kaidah, mesti mempelajari ilmu itu melalui jalur yang benar, apalagi ilmu agama. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman dalam ilmu agama sangat membahayakan dunia dan akhirat Anda. Tapi kalau ilmu dunia salah-salah, ya, itu resikonya tidak terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun di sisi manusia. Kerugian yang ditimbulkan tidak separah apabila kerusakan terjadi dalam urusan-urusan dunia ini. Maka oleh sebab itu, hal yang pertama untuk membentengi diri Anda dari pemahaman-pemahaman radikal, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu adalah Anda melihat kepada siapa Anda belajar ilmu agama, dan Anda ketahui bahwa dia adalah seorang orang yang memang menuntut ilmu agama melalui jalur yang sebenarnya adalah tempat mencari ilmu agama, ya, melalui para ulama yang mendidik, melalui lembaga yang dikenal sebagai lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, lembaga yang lurus, lembaga yang dalam manhaj dan akidahnya. Ini langkah pertama biar Anda sebagai seorang pemuda selamat dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam pemahaman agama. Kedua adalah hal yang penting untuk Anda lakukan adalah ketika Anda diberi pelajaran ilmu agama, ya, Anda mesti menyadari ilmu yang diberikan itu apakah ilmu yang dapat, ya, ilmu yang memang saat Anda butuhkan, ataukah ilmu yang hanya memfokuskan dari sisi semangat saja.
Ya, ketika Anda diberi ilmu agama, Anda dimotivasi semangatnya. Kamu harus begini, kemungkaran begini, setun. Dan tidak memulai dari pendidikan akidah. Nah, ini harus Anda waspadai. Jika Anda awal belajar ilmu agama, Anda hanya dipompa, Anda hanya didoktrin untuk bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran, kemungkaran yang terjadi di penguasa, kemudian melihat kemungkaran-kemungkaran orang kafir atau apapun saja, itu yang diberikan lebih dahulu. Kecemburuan Anda kepada kemungkaran dulu, ya, tidak memberi keyakinan iman dulu. Tapi setelah itu, Anda itu didoktrin bagaimana umat dalam keadaan tertindas, bagaimana keadaan Islam dalam keadaan tertindas, segala macam. Jika ini dimulai dalam memberikan ilmu kepada Anda, maka Anda waspada, satu saat Anda akan diberi paham radikal oleh mereka, yang ketika Anda frustasi melihat keadaan umat yang begitu rusak, melihat keadaan pemerintah atau penguasa yang begitu banyak penyimpang-penyimpang, Anda akan dipompa lagi semangatnya, akan menjadi sebuah gerakan-gerakan yang radikal ataupun paham-paham yang bisa membawa kepada paham yang ekstrim di dalam agama ini. Bagaimana Anda, maka selanjutnya, poin kedua yang harus Anda ketahui adalah ketika Anda diberi pendidikan agama, Anda diberi bagaimana terutama sekali ada kebutuhan ainiyah, kebutuhan pribadi Anda diberikan. Keyakinan Anda kepada iman kepada Allah, ya, rukun iman yang 6 diajarkan kepada Anda lebih baik terlebih dahulu, ya, secara beransur-ansur, ya. Tidak, materi pertama yang diberikan kepada Anda adalah bagaimana menguasai kekuasaan, bagaimana memerangi orang kafir, bagaimana membersihkan kemungkaran. Kalau itu materi yang pertama, biasanya materi-materi seperti ini berujung kepada pemahaman yang membawa Anda kepada penyimpangan di dalam memahami agama ini. Tetapi kalau kita lihat manhaj para ulama kita dan juga manhaj para anbiya semua, ketika mereka melihat penyimpangan banyak di tengah masyarakat mereka, seperti Rasul kita SAW, yang pertama dibenahi adalah akidahnya, iman mereka terlebih dahulu. Ya, tidak melakukan amar ma'ruf munkar sebelum dia memiliki ilmu dan iman yang begitu matang. Ya, ketika Anda hanya dipompa dengan semangat bagaimana berjuang Islam, ketika Anda tidak memiliki ilmu yang cukup, ya, Anda akan banyak kesalahan-kesalahan dalam mengingkari kemungkaran itu. Ya. Apalagi ketika tidak diberi Anda sejarah bagaimana para anbiya di dalam berdakwah, kesabaran mereka, tetapi yang ada itu hanyalah kebengisan, seakan-akan kemungkaran itu harus ditupas dengan kekerasan, dengan cara yang drastis, dan perubahan yang cepat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Anda waspadai dalam menerima ilmu agama. Ketika ada orang mendoktrin Anda, awal belajar ilmu di sini, Anda bicara masalah politik, kekuasaan, memotivasi Anda bagaimana supaya menggantikan penguasa atau memotivasi Anda untuk berbicara masalah kebutuhan umat. Ya, pertama sekali umat Islam di berbagai dunia dizalimi. Jika ini materi pertama, ini indikasi-indikasi bahwa Anda akan didoktrin kepada pemahaman yang radikal. Bukan berarti materi ini tidak penting. Tapi bagi Anda yang awal belajar, awal muda, ini persoalannya bukan levelnya Anda bicara masalah menyelamatkan umat dari sisi pengaruh, umpamanya skala internasional dengan skala nasional, Anda diajak untuk berbicara hal itu. Ini bukan levelnya Anda. Karena Anda masih dalam taraf belajar. Nah, memang itu bukan berarti tidak menjadi perhatian kita, bukan berarti tidak menjadi perhatian kita, bukan berarti tidak harus diperbincangkan oleh seorang dai, seorang muslim. Ya, tapi level-levelnya berbeda kita. Kemampuan ilmu kita, kemampuan posisi kita itu berbeda-beda. Mungkin seorang presiden, seorang tokoh dia berbicara masalah level keadaan umat dari sisi levelnya dia. Ya, kalau Anda hanya levelnya hanya baru mulai belajar ilmu agama, belum saatnya Anda untuk mengkritik ke sana sini, mengkritik pemerintah, mengkritik ini, mengkritik itu. Tapi saatnya Anda membina diri Anda dulu dengan ilmu agama, akidah yang benar. Nah, oleh sebab itu kita lihat manhaj para nabi dan juga secara khusus Nabi kita Muhammad SAW, kita melihat begitu banyaknya kemungkaran yang terdapat di tengah umat jahiliyah, beliau membina terlebih dulu akidah. Selama 13 tahun beliau membina akidah. Maka oleh sebab itu, di dalam materi-materi akidah itu Anda akan diberi bagaimana seharusnya seorang mukmin, ya, kepada penguasa, kepada non-muslim, itu akan diberi materi-materi itu sehingga Anda akan digiring kepada pemahaman yang lurus dalam menyikapi berbagai penyimpangan, berbagai penyelewengan, berbagai kemungkaran. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena di dalam materi-materi akidah itu banyak sekali topik-topik yang memang menghambat agar kita tidak terdoktrin dengan paham-paham radikal itu. Ya, mulai dari pemahaman pendefinisi iman, ya, iman itu bertambah dan berkurang,
bahwa orang mukmin itu bertaraf-taraf keimanannya, bahwa pelaku dosa besar itu bagaimana hukumnya dalam Islam, itu dibicarakan dalam masalah-masalah akidah semua. Nanti ada topik bagaimana harus bahwa kita itu taat kepada penguasa, sholat dan berhaji harus bersama penguasa. Ini dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Kenapa ini menjadi topik yang dibahas para ulama kita? Karena dari sinilah awal penyimpang-penyimpang terjadi di awal Islam, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu munculnya orang-orang yang mengkudeta beliau, yang memberontak kepada beliau, yang akhirnya terbunuhnya beliau, yaitu dari paham seperti ini. Yaitu karena yang menyampaikan ilmu-ilmu di pinggir-pinggir daerah Islam waktu itu adalah Abdullah bin Sabah, yang memberikan berbagai macam bentuk syubhat, ya, argumentasi-argumentasi yang menyesatkan, sehingga terprovokasilah sebagian orang-orang yang tidak berilmu untuk melakukan perlawanan kepada Khalifah Utsman bin Affan di kota Madinah. Maka oleh sebab itu, jadi Anda harus waspada. Materi yang diberikan kepada Anda itu sudah tahu. Ini orang materinya apa pertama diberikan kepada Anda. Ya, maka itu harus Anda waspadai dalam sisi ini. Nah, kemudian yaitu tadi pertama melihat siapa yang menjadi guru Anda. Yang kedua adalah materi yang diberikan kepada Anda materi apa. Apakah materi yang betul Anda saat itu butuh, atau materi-materi yang besar, yang berat, yang tidak skalanya pada Anda bisa melakukan. Tapi kalau diajarkan kepada Anda bagaimana berakidah yang benar, ya, tentang tauhid, ya, ikhlaskan ibadah kepada Allah, jauh dari perbuatan syirik, definisi syirik, definisi macam-macam kesyirikan, ya, dibenahi dulu akidah Anda, ya, secara baik. Kemudian memotivasi Anda untuk beribadah, usul-usul ibadah dulu, ya, dibina Anda ke arah situ. Bagaimana kita pentingnya sholat, diajarkan Anda sholat sesuai dengan sunnah. Kemudian bagian hukum-hukum Islam yang berikutnya, sholat, puasa, zakat, diberikan kepada Anda pemahaman. Kemudian usul akhlak, usul dalam akhlak seperti mau berbaik kepada orang tua, kepada tetangga. Jika itu dimulai dari hal-hal yang usul Anda diberikan, ya, sebenarnya sifat seorang alim rabbani sebelum para ulama kita adalah alladzina yu'allimun nas siwaril ilm. Orang yang mengajarkan kepada pemula-pemula itu ilmu yang pokok-pokok dulu. Tidak ilmu yang skala artinya kekuasaan. Anak-anak SMA baru saja belajar Islam, baru saja ini dibicarakan masalah skala politik nasional, skala politik internasional. Ini enggak levelnya. Kita bina dulu mereka. Ya, ini juga sampai nasihat juga kepada para dai-dai yang masih saja menggunakan langkah pertama dalam dakwah tadi adalah masalah mendokrak semangat generasi muda, kemudian dia tidak terkendali, akan mengambil jalan-jalan pintas dalam merubah kemungkaran. Ini adalah cara yang tidak kita inginkan dalam merubah, di dalam memperhatikan kerusakan-kerusakan yang ada di tengah masyarakat kita. Yang ketiga adalah perlu Anda ketahui, ya, ketika ada kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Dan untuk melakukan ma'ruf nahi mungkar, ya, bagi Anda memangnya diajak, kecemburuan Anda diajak untuk merubah nahi mungkar, tapi Anda tidak dikasih bagaimana derajat kemungkaran itu, bagaimana menumpas kemungkaran itu, tapi Anda diajak untuk melakukan semacam perubahan yang drastis, mendobrak sani atau membakar ini, men-sweeping segala macam, ini adalah mulai tidak benar caranya. Ketika hal-hal itu karena ada kebijakan yang itu di luar tanggung jawab seorang dai dan di luar kemampuan seorang ulama. Ulama hanya memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan panduan, memberikan keterangan. Adapun menghukum, menindak para pelaku yang melanggar hukum, itu adalah hak penguasa. Maka di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, baik kemungkaran itu terdapat di tengah masyarakat ataupun di tengah penguasa kita, ya, kita harus bersikap dengan yang benar sesuai dengan tuntunan ulama kita, jalan para ulama kita. Jika kemungkaran tengah penguasa itu, ya, kadang-kadang banyak sekali informasi-informasi yang memang dibesar-besarkan oleh media. Apalagi dasar informasi untuk menilai orang buruk dan jahat itu dari media-media yang kacau, dari informasi-informasi yang tidak berimbang. Ya, dan betapa banyaknya kenyataan ketika ada orang menghukum seseorang, menjelekkan ini dan itu, dan itu hanyalah informasi-informasi yang dipotong-potong atau informasi yang sepihak yang tidak jelas kebenaran. Maka sekali-kali Anda jangan menerima ketika berbicara tentang suatu kemungkaran terhadap penguasa atau kelompok tertentu, Anda jangan mengambil dari mulut ke mulut, tapi Anda harus memiliki data yang valid, bukan hanya rekaman video tetapi ataupun berita-berita, tapi Anda harus melihat benar nggak kejadian ini ke tempat Anda di mana terjadinya. Karena sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, betapa banyaknya sekarang berita-berita yang sudah diformat, yang sudah dirubah-rubah gitu ya, gambar yang sudah diedit segala macam. Ini Anda harus waspadai. Jangan Anda sebagai terprovokasi dengan kondisi-kondisi ini. Maka oleh sebab itu, kemungkaran kadang-kadang orang-orang saat sudah bertobat kepada Allah, dia gerah sekali melihat kemungkaran-kemungkaran itu karena dia ingin merubah dan mendabrak hal itu. Ini Anda harus waspadai bahwa dalam merubah kemungkaran ada tingkatan-tingkatannya.
ada wilayah-wilayahnya, ada kemungkaran yang perlu besar dan juga ada orang yang layak untuk merubah di situ. Jadi kalau Anda mulai belajar, jangan serang sana serang sini, ya, sesatkan sana sesatkan sini, bid'ahkan sana bid'ahkan sini, padahal Anda baru menghadiri majlis taklim 2 kali, 3 kali, 4 kali lalu Anda sudah seenaknya menyalah-nyalakan. Itu tidak benar. Itu bukan levelnya Anda. Untuk menjadi ke tingkat itu Anda harus belajar dulu, bersabar dulu dalam beramal, bersabar dulu dalam mengikuti perkembangan dakwah sehingga Anda memiliki pengalaman-pengalaman dari guru-guru Anda, ya, melihat. Jangan Anda istijal, ya, di dalam atau terburu-buru dalam melakukan sebuah tindakan. Itulah 3 nasihat, ya, yang ingin kita berikan pedoman kepada generasi muda kita agar mereka jauh dari pemahaman-pemahaman yang memancing mereka untuk jatuh kepada tindakan anarkis atau tindakan yang radikal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.